Podcast ini merupakan bagian dari pelayanan Yayasan Unike sebagai ruang berbagi cerita dan pergumulan tentang pola asuh, kehidupan keluarga, dan bagaimana menghidupi dan menikmati anugerah pernikahan. Semoga dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. Selamat mendengarkan. Hai, kita kembali lagi bersama saya Jani Suhardi di Unike Podcast. Kali ini kita akan membahas apa rahasia pernikahan sehingga masing-masing pasangan memperjuangkannya menjadi pernikahan yang berbahagia. Oke, kali ini kita masih bersama pasangan yang sama yaitu Jeffrey Inga dan Doni Lia. Hai. Halo. Halo. Oke, kita akan mulai ya. Oke, bolehkah Jeffrey Inga di episode yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana berkonflik ya, dan ternyata konflik itu menjadi suatu hal pertumbuhan, wadah pertumbuhan di dalam pernikahan. Nah, sebetulnya bagaimana sih, apa sih rahasia kalian sehingga konflik itu yang kadang-kadang dihindari waktu pernikahan ya, waktu di dalam perjalanan pernikahan ternyata buat kalian kok bisa gitu ngelewatinnya. Apa sih rahasianya buat Jeffrey dan Inga? Kami sih selama pernikahan kami waktu keluar bersama gitu. Kita sebutnya dating. Oke. Jadi kalian punya waktu rutin untuk keluar bersama. Sejak anak umur berapa? Bukannya repot ada anak-anak seperti itu. Dari kecil ya kita udah siapin sebulan sekali, bilangnya manvers kita. Terus kita coba pergi. Oh, kalian berarti pergi di tanggal anniversary setiap bulannya Ya. secara rutin. Kalian berkomitmen. Biar nggak lupa kita pasang di kalender. Setiap Oke. tanggal itu repeat one. Bisa jadi ide ya buat pasangan di rumah. Oke, jadi bikin suatu kerutinitasan ya, pergi berdua saja Iya. tanpa anak-anak, Tanpa tanpa berdua. teman-teman. Iya. Oke, hal yang menarik ya. Nanti kita dengar ya apa sih yang mereka lakukan waktu mereka berdua. Nah, sekarang kita lihat tanya dulu dengan Doni dan Lia. Kalau Doni dan Lia bagaimana untuk menjaga relasi pernikahan kalian? Ya, supaya pernikahan kami tetap waras ya, kami memang juga melakukan hal yang mirip. Kami dating. Juga. Ada dua bentuk yang kami lakukan. Yang pertama pastinya pas di hari pernikahan. Kami pergi yang agak jauh untuk merayakan hari pernikahan dan juga jadi tempat evaluasi. Dan yang kedua, kami random. Kami perlu banget untuk ngobrol berdua. Jadi memang kalau Coach Jeff sama Ing itu punya tanggal khusus, kalau kami harus mengusahakan kapanpun 15 menit, 30 menit, bahkan udah kami harus punya waktu untuk ngobrol, untuk dating. Oh, maksudnya dalam kesempitan waktu yang ada. Betul, Iya, oke. terbatas banget Bu, kadang-kadang waktu itu, jadi kami harus berjuang mengusahakannya. Oh, jadi di tengah-tengah kesibukan kalian, Iya, kalian curi-curi waktu betul. dan tetap pergi berdua. Pergi berdua tanpa anak-anak. Gimana 15 menit, 20 menit kemana dan ngapain? Kalau 15 menit kadang kami cuman keluar, ngobrol sambil Paling jalan ke ke minimarket aja gitu. Oke. Entar aja sih. Apakah itu menyegarkan pernikahanmu? Apa yang bikin seger ke supermarket? Atau ke minimarket? ice creamnya mungkin. Kulkas ya, Oke, kulkas. atau sesuatu. Belanjanya gitu ya. Bukan sih. Makanya saya harus ngobrol. pegangin tangan Lia kalau lagi ke Nah minimarket. itu Bu yang bikin seger. Enggak Pegangan, lah, enggak masa maksudnya, cuman itu. bukan maksudnya bisa itu ya Bercanda. gandengan. Ya kayak dating waktu dulu lah belum menikah gitu. Balik pacaran kan jadi Oke. pegangan tangan apa ngapain aja pokoknya berdua sama dia. Oke. Awal-awalnya kalian mengalami kesulitan nggak buat pergi? Kan anak kalian 3 nih. Itu Ya. 3 yang berturut-turut. Ya. Iya. Sulit. Karena saya juga tidak memandang itu sebagai satu hal yang penting untuk dilakukan. Awalnya. Betul. Oke. Dan yang kedua saya merasa bahwa ya udahlah waktunya juga terbatas. Ngapain sih? Udah nggak usah. 15 menit, Ya, 30 menit, betul. mau ngobrolin apa? Ya. Mau ngapain? Mm. Tapi ternyata di dalam perjuangannya ada sesuatu makna yang kami dapatkan. Dapatkan. Sebetulnya pemicunya apa yang membuat kamu sadar bahwa ternyata pergi 15 menit itu penting? Konflik itu Bu. Oh, konflik itu ternyata. Konflik.
konflik yang kita bicarakan di pembicaraan topik sebelumnya tuh. Ya. Gak banyak hal sih. Kami mulai ngelakuin ini tuh waktu anak yang ketiga ya. Mungkin masih kecil ya, masih baby ya. Sekitar 15 menit, 20 menit. Kayaknya saya mulai menyadari dia ngajak saya karena saya udah mulai gak waras dalam tanda kutip. Stres, gitu. Udah mulai marah-marah, Frustasi. frustasi. Akhirnya dia yang sadar sih. Wah ini kayaknya istrinya butuh keluar sejenak, keluar meninggalkan anak-anak yang terus-menerus barengan sama saya kan 24 jam gitu. Yuk keluar, udah titipin aja. Kan memang kalau syukurnya kami ada yang bisa tolong dititip. Ya, ada tua, mama gitu kan ya. Titip dulu sebentar gitu. Kan cuma 15 menit makanya. Depan aja doang gitu, cuman gandeng, dipeluk, beliin es krim gitu ya. Udah gitu aja, tapi itu rilis Bu. Tapi Lia kan bukankah tadi ya dengan 3 anak tuh pekerjaan banyak banget gitu. Apakah dengan 15 menit pergi dengan Doni itu kan sebenarnya waktu yang berharga untuk menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Kamu gak terganggu gitu, tertunda? Akhirnya enggak. Awalnya saya ada kekhawatiran. Oke. Nah, enggak cuma 15 menit. Makanya dia bisa bilang sebentar aja. Anak-anak toh ditinggalin segitu kan gak bakal, kutip gak bakal tantrum gitu ya Mat. Sampai parah banget gitu. Udah tinggalin sebentar gitu. Ya kekhawatiran saya iya juga ya gitu. Pas pergi balik itu udah kayak baterainya diisi full. Wow. Gitu. Jadi akhirnya kamu menikmati pergi itu. Banget. Awal-awal kamu khawatir waktu ninggalin Iya. anak. Dan waktu kamu khawatir gimana Doni? Don, putus asa gak ngajakin Lia tuh kan? Nanti begini begitu gitu. Saya lebih khawatir kalau ternyata kalau nggak diajak pergi. Jadi ya Korsletnya lagi lama. saya bilang ini harus diperjuangkan, harus pergi, harus punya waktu dating walaupun mungkin ya elah dating 15 menit. Tapi ternyata it works buat Lia. Itu sangat membantu begitu. Bukan buat Lianya sebenarnya, tetapi lebih kepada relasi kami jadi lebih baik dari dating yang tadi kami lakukan. Dan keluarga jadi aman, tentram, bahagia Bu. Kalau enggak kan anak-anak pasti ada dampak juga kali. Kalau emak-emaknya enggak ini ya. Tapi kan kalian anaknya 3 nih ya. Sorry saya tanya lagi nih ya. Anak-anak ngekomplain waktu kalian pergi terus gak diajak apalagi secara khusus mamahnya dibawa sama papahnya. Nah gimana tuh? Awal-awal iya. Awal-awal pasti yang udah ngerti tuh yang gede ya. Yang gede. Nomor 1, nomor 2. Mama mau kemana? Mau ikut gitu. Papahnya udah bilang enggak. Sebentar aja, tunggu gitu. Nanti dia dibeliin apa gitu. Tunggu bentar gitu. Ya udah. Tapi lama-lama ya mungkin karena udah dibiasain ya. Ini papa mama, waktunya papa mama. Papa mama dating, terus saya kayak di brainstorm. Ini papa mama dating, sebentar. Saya udah biasa. Mungkin juga apakah anak-anak juga merasakan dampaknya? Waktu kalian dating pulang-pulang dia lebih segar Ya, gitu kan? mamanya bahagia. Sepertinya ya. Lebih banyak senyum-senyum Iya. begitu ya? Betul. Oke. Jadi kalian ternyata juga berjuang untuk anak-anak mengerti itu kebutuhan papa mama. Iya. Dan melalui acara dating ini dampak buat anak-anak apa? Ya lebih rasain happy aja gitu. Aman ya? Aman. Oke. Lihat papa mamanya saling sayang ternyata mereka jadi Betul. ikut merasa aman. Betul. Ya. Terutama gak disemprot sama mamanya. Oke ya. Nah kalau buat Jeffrey Inge, kelihatannya kan kalian sudah menentukan untuk pergi. Tanpa kalau tadi kan Doni dan Lia rasa karena tadi ada kebutuhan dari Lia. Sedangkan kalian dengan kesadaran kalian mau coba ya lakukannya ya. Nah apa sih awal-awalnya kalian ngalami kesulitan gak waktu ngomong ketemu, pergi berdua? Apakah Inge gak mau ngeluarin unek-uneknya ke Jeffrey? Iya dulu Iya karena kita kan punya anak, langsung punya anak gitu kan ya. Iya. Nah memang dulu awal-awal kan ketika konflik saya pikir gimana caranya kita bisa ngobrol ya dan akhirnya jadi untuk cari waktu untuk ngobrol kan kayaknya wah ya dia sibuk lah begini, kalau dia udah fokus ya udah dia nggak bisa diganggu. Nah ya akhirnya saya pikir ya udah gimana kalau kita cari waktu kita keluar, dan sama kayak Alia kita juga keluarnya bukan dalam arti harus nginep di mana, enggak gitu, tapi hanya sekedar kita lebih sering makan sih. gitu jadi biar bisa ngobrol gitu, dan itu kita juga kasih tahu ke anak-anak gitu, bahwa ada papi money time nih gitu. Oke. Nah tadi pertanyaan saya, apa yang kalian bicarakan di awal-awal? Kan tadi kan pasti kan Inge mau curhat nggak Ing kalau ketemu sama Jeffrey? Mau. Oke.
Jadi waktu kamu ngomong di awal-awal kamu pergi berdua, Mungkin karena kita ngerti, ini kita berdua kan berarti kan, ya kalau kita diajarinnya kan kalau berdua oke, karena ngomonginnya kalian sudah berdua. dapat informasi dulu Iya. ya, oke. Kayak dulu kalian pacaran, kalian ketemu bela-belain waktu untuk ketemu untuk apa? Untuk mengenal dia kan gitu. Nah saat ini juga sama. Saat ini udah punya anak, anak coba pinggirin sebentar, tetap ada papi mami time. Nah habis itu ketika kita berdua, ya nggak terlepas kemungkinan kita pasti ngomong, laporan, semua pasti berupa laporan. Laporan kerjaan dia, laporan keadaan rumah, laporan pembantu gitu. Habis itu langsung tit, 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 gitu kan. Kan yang ngomonginnya yang kita berdua. Jangan ngomongin laporan, karena kalau laporan bisa ngomong. Saat ini kita ngomong berdua mengenai perasaan. Contohnya ya, dia tuh paling sering ngomong, kenapa kamu memilih aku? Apa yang kamu lihat dari aku awalnya? Dan sampai saat ini seperti apa? Masih ngomong begitu? Masih, itu pertanyaan yang paling sering dia keluarin. Karena aku rasa ya mungkin itu kebutuhannya Jeffrey dan itu encouragement words buat dia. Jadi saya nyatakan lagi bahwa ya kamu nggak berubah dari dulu dan sampai. Dan kamu nggak ngerasa hal itu jadi gombal? Enggak, karena jawaban saya selalu sama. Jadi dia bisa ngelihat ketulusan saya. Oh dalam ketulusan menjawab. artinya malah. Akurat. Akurat. Oke, Nah, oke. 21 tahun akurat. Kali berapa bulan. Apakah benar Jeffrey? Ya kira-kira benar. Supaya aman, iya deh jawabnya. Nggak benar kok Bu. Ya, oke. Jadi menurut kamu malah melalui kamu pergi berdua, kalian bisa saling membutuhkan kebutuhan emosional begitu ya? Iya. Oke. Kita pergi berdua sih kita ngerasa banyak yang Kita bisa bicarain, walaupun awalnya susah, itu membantu kita sih. Kalau waktu keluar kita benar-benar benar berusaha untuk jangan ngomongin ya, itu kayak tadi Inga bilang. Ya udah kita coba dari lanjutan. Cuman sampai belakangan ini ya lebih mudah lah. Sudah terlatih ya? Terlatih. Sudah terlatih. Oke. Nah kalau itu ada nggak jadi masalah buat Doni Lia? Kan tadi kan Doni lihat Lia itu udah jenuh banget. Lia juga merasa begitu. Jadi lagi awal-awal ngobrolin, wah ngeluarin sampah nggak Iya, tuh? awalnya memang saya ngeluarin sampah dulu, Bu. Oke. Kayak ini. Aku capek apa nggak apa-apa dia dengerin aja gitu. Tapi memang bersyukur dia yang lebih menyadari ya. Ya mungkin karena kami juga sama dapat informasi dulu gitu ya, informasi yang kalau dating tuh ngomonginnya apa aja sih gitu. Kami udah tahu gitu. Cuman kadang kebablasan karena memang saya dulu yang selalu curhat gitu. Di rumah ini sih, ini begini sih, ini begitu gitu ya. Dia dengerin aja. But after that dia nanya ke saya kayak gimana perasaan kamu ini. Nah kan akhirnya kan baliknya ke saya dong. Nah, begitu saya sadar nih udah kelar baru nanya dia. Jadi kamu butuh diterima dulu ya. Kalau buat Doni gimana Doni? Yang saya lakukan ya juga tadi kan mungkin kayak minimarket begitu ya, tetapi saya juga ngambil waktu untuk misalkan kalau dia mau pergi kemana, dia bilang saya mau sendiri, saya bilang enggak, saya temenin. Karena tujuannya tadi supaya dating itu harus diusahakan dan buat saya jadinya harus dipaksakan harus ada. Karena tadi kan kebutuhan Lia untuk cerita, ngobrol, dan itu kalau seandainya ngambil waktu khusus dan kita jadwalkan, menurut saya jadinya nggak jadi bisa batal begitu ya. Tapi kalau seandainya dia lagi mau pergi kemana selama perjalanan 30 menit, 40 menit, kami ngobrol, kami bahas tentang ya Lia gimana, perasaannya seperti apa. Dan ternyata itu juga jadi satu kebutuhan dari saya untuk saya bisa cerita juga apa yang saya pikirin, apa yang saya rasain. Oke. Jadi bukan cuma kamu dengerin Lia. Betul, saya juga merasakan manfaatnya dari dating itu dengan kami punya waktu. Ada informasi perasaan, ada informasi pemikiran yang kami bagikan dan itu sama-sama saling menguatkan jadinya. Oke. Dan dari ceritanya Lia, saya jadi memahami, oh ternyata pola pikirnya begini. Oh ternyata perasaannya akan terjadi begini kalau dia mengalami ini. Jadi memang nggak mesti pergi ke satu tempat baru kita ngomong ya. Kayak mesti restoran atau mana. Kami kayak misalnya sih, saya mau pelayanan ke gereja, teman saya yang latihan musik misalnya. Tapi dia insist untuk aku antar. Oke. Jadi menggunakan kesempatan di Betul. jalan itu untuk ngobrol. Betul di mobil, kami lebih banyak di mobil kami Pak. Gitu. Hemat juga ya.
Oke. Oke, jadi tadi kan terus-menerus tentang kebutuhan Lia, tapi Lia juga bisa menangkap kebutuhan Doni kah? Dalam dating itu? Kamu bisa mencukupkan kebutuhan Doni. Doni butuh nggak sih sebetulnya? Butuh Bu, butuh Butuh. tetap butuh ngobrol, butuh acknowledgement, apa namanya, pengakuan dari Lia, apakah yang saya lakukan juga sudah benar atau tidak, begitu. Apalagi kalau kami lakukan secara khusus di setiap ulang tahun pernikahan kami. Nah, saya punya banyak sekali tuh pertanyaan-pertanyaan yang memang kita obrolin sepanjang perjalanan. Teman-teman pernah nggak ya kalau ketika ngobrol, terus jawabannya kan bisa aja nggak enak atau nggak memenuhi harapan, ya kan? Padahal kita lagi mau membuka diri gitu. Nah pernah nggak nemuin waktu kamu dating, terus kok lu berpikir begitu sih gitu? Kenapa kamu ngomong seperti ini? Nah itu gimana tuh kalau lagi dating tapi akhirnya pernah nggak pulang dengan konflik jadinya? Pernah pernah jadi konflik karena yang sederhana aja deh Bu, misalkan Lia lagi cerita panjang lebar terus saya kasih solusi tuh. Entar dulu bukan gitu maksudnya. Oh ternyata dia lagi mau didengerin, tapi kan yang namanya saya kadang-kadang lagi capek, saya bilang aduh waktunya nggak cukup nih, udah kasih solusi. Pemikiran lelaki adalah seolah-olah hanya solusi, tapi ternyata buat Lia itu cukup dengerin aja. Jadi kadang-kadang kalau udah Lia cerita panjang lebar, awal-awal saya nanya, ini mau didengerin aja atau perlu ditanggapin? Setuju kata Tapi Jeffrey. Setuju. sekarang ini saya mulai menangkap sinyal-sinyal kalau nadanya begini, kayaknya didengerin aja. Jadi nggak perlu ditanya lagi kamu mau didengerin atau mau dikasih solusi gitu. Karena kalau Doni tanya, kamu mau didengerin aja atau dikasih solusi, kesel nggak Lia? Awalnya iya, sekarang udah tahu kayak misalnya dengerin aja, udah tahu. Malah menolong buat Malah kamu. menolong. Nah kalau saya pernah juga kaget, yang memang karena baru pertama kali setelah berapa 6 tahun pernikahan kami ya, akhirnya kan memutuskan kan anak-anak udah rada agak bisa tega ditinggal gitu ya. Jadi kami anniversary special jalan gitu ya, ngomong itu kan baru pertama kali Bu. Dia ngomong masalah yang ekspektasi dia. Oke. Yang salah satunya yang di episode sebelumnya masalah teko air gitu ya. Terus saya pinginnya kamu begini. Saya langsung respon ya lah gitu doang gitu. Nah itu marah ternyata. Oke. Jadi tetap aja di dalam dating pun ada sih ya perbedaan Betul, Bu. pandangan ya. Tetapi tadi untuk masuk yang ke sana kalian menyadari tujuan datingnya. Ya, Iya tapi dengan kita udah mengkhususkan biasanya jadi lebih cepat sih. Ya iya ya kan konsepnya kita lagi mau ngomongin nih. membenahi apa Membenahi. yang Jadi jangan kurang. tersinggung. Ya, Oke. Ternyata perlu banget waktu pergi dating kita punya paradigma yang sama. dan Ya gitu ya. disepakati. Yang disepakati. Yes. Heeh. Jadi bukan lagi menuduh, Ya, tapi lagi cari solusi. mencari solusi. Good. Ya jadi mencari apa sih isi hati dari Ya. pasangannya, Kebutuhannya, kebutuhannya. apa yang diinginkan. Kayak perjanjian ya. Mungkin ya jadinya ya udah kalau kayak gini kita jadinya gimana? Kalau kayak gini gimana? Kayak gitu. Oke, ternyata perlu ya pernikahan punya waktu ini ternyata ya. Kalau Jeffrey ingat gimana ngerasainnya? Ya kurang lebih sama. Jadi kalau misalkan ya pokoknya kita terlarut dengan segala macam diskusi dan pembicaraan tentang relasi. Kalau udah mulai meninggi nih Nah kalau suaranya. udah mulai meninggi, Jeffrey langsung reminder. Ini kita lagi ngobrol kan ya? Kita lagi ngobrol kan? Bukan mau berantem kan? Gitu. Oke. Langsung turun. Oke. Jadi reminder itu sangat menolong. Nggak bikin kamu makin marah Inga ya? Enggak. Karena Oh, iya, kamu iya. tahu Nah, tujuannya iya, ketemu. iya, iya. Karena tujuannya udah tahu. Langsung, oh iya. Enggak, maksudnya cuma tahu hari itu. Kayak gini, loh, tapi biasa aja kan, gitu. Jadi pokoknya semua langsung turun. Langsung turun. Kalau buat Jeffrey sendiri gimana? Betul begitu? Betul. Sama Oke. sih, kita juga berjalannya waktu dating itu udah bukan sesuatu yang kita nggak tahu, tetapi kita merasa malah kita duduk, ini ada situasi yang mungkin hari ini saya ngelihat ini seperti apa begitu. Saya ngomong, tadi kamu gini gitu. Nah dulu mungkin dia tersinggung atau dia ngerasa langsung, dia berespon gitu ya, langsung reaktif. Tapi sekarang enggak, ya begitu. Nah dan terus ya udah kita mulai masuk ke diskusi. Bisa tajam, bisa. Tetapi sesuatu yang kita tahu bahwa tujuannya saya ngomong itu buat kebaikan dia. Dan tujuan yang dia ngomong ya buat saya jadi lebih baik juga. Gitu. Dan Dan untuk relasi kalian untuk berdua. relasi kami jadi baik. Gitu. Oke.
Ya, saya paling suka kalau dia ngomong, "Kamu udah berubah." Oke. Heeh. Berarti dia memberikan ini ya, apa encourage ya, bahwa Pernyataan bahwa ternyata ya kadang saya lagi waras saya ngeledekin, "Hah, iya itu kan lagi waras." Terus, iya tapi at least kamu udah berubah. Dulu kamu gak kayak gini, sekarang kamu udah banyak belajar. dan itu dibutuhkan Dan ya. itu sangat membantu peneguhan saya. ya, peneguhan. Iya, peneguhan itu sangat Menolong. relieving. Oke. Tapi ketika saya ngomong gitu juga Saya juga butuh itu gitu loh. Saya juga juga berharap iya Ada satu tips lagi nggak ya? Ada PR. Ada PR lagi. Oke. butuh acknowledgement kata Doni tadi Iya, bilang kan. Jadi kita juga perlu gitu. Kita juga manusia bukan cuma sekedar pembantu. Oh, oke. Ternyata jadi kalian ini perlu saling meneguhkan bahwa dicintai dan mencintai, begitu ya? Ya. Iya. Saya juga ngerasain sih butuh banget untuk kenal di acknowledge kayak gitu ya. Memang si Doni juga gue kan sama lah kayak Inga ya, kalau bilang kamu udah ada improvement begini gitu ya, itu senang banget. Kayak dia bilang thank you ya gitu ya. Kayaknya kamu udah berubah dalam hal ini. Saya juga berusaha kamu tuh udah ada perubahan loh. Kamu sadar nggak begini gitu. Nah dia oh iya ya. Jadi ternyata perubahan-perubahan dari pasangan itu perlu diucapkan. Betul. Iya. Oke. Supaya pasangan Kata juga jadi kuncinya. makin Semangat. tahu bahwa ada hal baik yang disadari oleh pasangannya Ya, dan itu berdampak baik untuk pasangannya. oke. Dan merasa diperhatikan dong berarti. Ya kamu perhatikan aku Usahanya. ada perubahan. Iya. Sehingga usahanya yang dilakukan itu dikonfirmasi. Gitu ya. Wow. Usaha loh Bu ya, bukan Iya, hasil ya. Ya. Wow, Kalau- luar biasa. Mungkin satu poin lagi kayak kita laki-laki ya lebih baik dipuji sama istri daripada dipuji sama yang lain. Oh. Nah, ya kan? Daripada Oke. dipuji lelaki lain ya. Itu lebih serem lagi. Oke. Jadi kalau boleh saya kasih bukan tadi ya, waktu dating itu bukan sekedar hanya ngobrol-ngobrol, tapi ternyata saling meneguhkan satu dengan yang lain, saling menyatakan cinta ya rupanya ya. Ya betul ya. Saling menyatakan cinta karena dengan mengatakan adanya perubahan-perubahan dari pasangannya, sang pasangan merasa dikonfirmasi usahanya, begitu ya. Dan Oke, aku juga ngerasa kita jadi lebih butuh ya gitu. begitu ya. Ya sebagai seorang pria, oh ya memang dihargai, dicintai sama istri dan juga nggak mencari pujian dari luar. Itu saya rasa lebih sehat gitu. Oke. Jadi maksudnya penuhilah kebutuhan pasangan Anda sebisa Anda bisa. Gitu ya, begitu ya. Karena ternyata konfirmasi tentang pernyataan cinta secara verbal tetap dibutuhkan di dalam pernikahan. Padahal kamu udah umur pernikahannya 21 tahun. Dan itu tuh terus dibutuhkan. Yang Apalagi yang 13 cuma tahun, 13 tahun ya, 21 tahun aja. Baru. Jadi malah itu 13 kata tahun. kuncinya. Heeh. 21 tahun saling memberikan Menguatkan. kekuatan. Memberikan Justru di nyata. 21 tahun kan udah orang pikir udahlah temen aja udah Gak usah masa lu diomongin butuh lah iya. ya. Nggak usah diomongin udah tahu gue cinta lu gue sayang lu tapi tetep Itu butuh ketika tangki kita kosong, kita tetap perlu diisi. Oke, thank you banget. Jadi buat kalian dating adalah sesuatu banget di dalam pernikahan. Dan Harus, menjadi Harus ya. diusahakan. Harus diperjuangkan Bu. Diperjuangkan. Oke. Teman-teman sekalian kalau kita lihat tadi ya ternyata dating bukan cuma sekedar ngobrol dan makan bersama atau kulineran ya. Tetapi dating dengan mengisi, saling menguatkan, menyatakan cinta, apa yang dikerjakan oleh pasangannya ternyata satu hal yang sangat indah dan memberikan kekuatan baru untuk terus mencintai. Gaspol lah gitu ya. Iya. Setuju? Setuju. Nah, sama-sama dia bilang gaspol mencintai pasangan Anda. Gaspol mencintai pasangan Anda. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan Yayasan Unike, silakan kunjungi website kami di www.unikefamily.org. Selamat menjalankan amanat Kristus bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.